Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan panduan bagaimana caranya melakukan registrasi akun SIM PKB 2019. Jadi teman-teman silakan ketik GTK belajar Kemdikbud. Nah, dulu situs ini adalah alamatnya adalah di app.simpkb.id. Nah, sekarang sudah berganti di GTK Belajar. Jadi di sini buat teman-teman yang belum memiliki akun, silakan klik yang namanya registrasi akun. Nah, di sini akan muncul nomor peserta UKG dan tanggal lahir kita. Nah, untuk melakukan pendaftaran dan pencarian nomor peserta UKG, teman-teman silakan klik cari nomor UKG di sini. Ya, teman-teman silakan klik di sini. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan nama dan pilih provinsinya yang ada di sini. Saya akan memasukkan contoh punya saya, Junpo. Nah, Lampung. Nah, untuk memunculkan nama dan nomor UKG yang ada pada sistem GTK ini, pastikan teman-teman datanya sudah terdata di Dapodik. Jadi nanti dia akan memunculkan, otomatis akan dimunculkan oleh sistem. Nah, saya akan mencontohkan dengan akun saya yang satu ini, karena ketika itu saya ada perbedaan data, huruf besar dan huruf kecil, nama, dan akhirnya dibuatkan kembali tahun kemarin oleh sistem otomatis ya. Jadi saya punya dua nomor saat ini, yang ini belum saya registrasikan dan akan saya contoh untuk saya daftarkan. Jadi setelah kita cari nama di sini dan muncul biodata kita di sini, yang kita lakukan adalah kita melakukan pendaftaran. Caranya teman-teman silakan klik saja nomornya di sini. Nah, kemudian teman-teman pilih di sini, sesuaikan dengan tanggal lahirnya. Diketik di sini. Nah, tanggal lahir yang ada di sini itu harus sesuai dengan yang tercantum di Dapodik. Jadi kalau kita ada kesalahan di Dapodik, tanggal lahirnya ya sesuaikan saja yang ada di Dapodik, jangan sesuaikan data yang real. Jadi panduan pengisian ini untuk tahun lahir ini teman-teman sesuaikan dengan pengisian yang ada di Dapodik. Saya akan isi di sini 16 September. Oke, kemudian kita pilih saya bukan robot. Kemudian kita klik register. Nah, akan ada pop-up persetujuan Anda akan melakukan cetak akun pengembangan profesi berkelanjutan secara mandiri. Harap dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF. Bila Anda telah mengaktifkan akun ini, maka tidak bisa lagi mencetak. Jadi ini hanya sekali. Ya, kalau mau reset password kita harus datang ke dinas pendidikan masing-masing atau ke MGMP kalau kita sudah join gitu ya. Jadi ini sangat penting. Kita klik setuju. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Kemudian ketika sudah muncul registrasinya ini, teman-teman pastikan pilih Save as PDF agar biodata ini akan tersimpan di komputer kita. Ya, jadi teman-teman simpan, kasih namanya Junpo. Nah, kemudian saya simpan. Oke, sudah berhasil saya simpan. Sekarang saya akan cari. Nah, ini muncul, kita buka. Nah, ini ada muncul. Ini adalah keterangannya sudah muncul di sini. Username dan password untuk login gitu ya. Jadi, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita kemudian login ke halaman login, kembali ke halaman login. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor pendaftaran kita ini ke dalam halaman login. Teman-teman silakan klik di sini. Kemudian passwordnya teman-teman pilih juga. Passwordnya teman-teman klik dan klik login ya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah berhasil melakukan registrasi SIM PKB gitu ya, atau sekarang sudah jadi GTK Belajar, tetapi tetap saja namanya SIM PKB. Nah, kemudian di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah sesuaikan dengan data kondisi Anda sekarang ya. Satuan Administrasi Pangkal adalah sekolah induk kita. Sekolah induk saya di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Nah, sekarang kita harus memilih mata pelajaran yang kita ampu gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman silakan klik ini gitu ya. Klik tombol edit ini yang ada gambar pulpen, pensil, kemudian pilih. Nah, patokan untuk mengisi ini adalah teman-teman harus sesuaikan dengan yang namanya ijazah gitu ya. Ya.
Saya mengajarnya teknik komputer dan jaringan, kemudian saya simpan. Ini harus linear dengan ijazah. Kenapa? Karena nanti kalau kita ingin mencalonkan diri kita dalam ujian atau pendaftaran untuk seleksi kemampuan akademik PPG, itu ada validasi yang menyatakan kita harus memilih program yang untuk kita ikutkan PPG itu harus linear dengan ijazah yang kita punya, gitu ya. Jadi kemudian kita klik simpan. Data perubahan ajuan berhasil disimpan, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan cetak. Nah, data perubahan ini yang nantinya akan kita kirim kepada admin SIM PKB kabupaten atau kota atau provinsi yang tempat kita bernaung, gitu ya. Jadi teman-teman harus mengaktifkan perubahannya ini. Kita simpan SIM GPO perubahan. Nah, ini harus disetujui oleh admin SIM PKB dinas. Perubahan Anda belum disetujui oleh Dinas Pendidikan. Silakan cetak surat ajuan, kemudian serahkan ke Dinas Pendidikan. Jadi nanti kita harus melakukan percetakan dan kemudian mengirim ini ke Dinas Pendidikan masing-masing. Kenapa? Tadi saya ada perubahan untuk mapel yang saya ajarkan, gitu ya. Nah, di sini ada informasi yang bisa kita rubah dan ada informasi yang kita tidak bisa rubah, gitu ya. Yang pertama adalah data kepegawaian. Data kepegawaian ini otomatis diambil dari data Dapodik, gitu ya. Data mapel ini tadi yang sedang kita edit di sini. Data mapel PKP kita belum, program PKP ini belum kita daftarkan, gitu ya. Komunitas juga belum, karena kita belum ikut MGMP di sini. Nanti setelah kita mengaktifkan ini ke Dinas Pendidikan, kita akan melakukan join ke komunitas MGMP sesuai dengan mapel yang kita ikuti, gitu ya. Misalnya saya TKJ, nanti saya akan ikut ke dalam komunitas MGMP TKJ. Di sini teman-teman bisa edit untuk foto di sini. Teman-teman bisa pilih kalau ingin mengedit foto di sini. Cari foto sesuaikan dengan ukurannya yang pas di sini, gitu ya. Teman-teman pilih. Saya hanya kasih contoh saja. Oke. Nah, teman-teman bisa simpan foto. Kemudian data kontak, gitu ya. Teman-teman bisa menambahkan email alternatif di sini jika nanti lupa password. Jadi teman-teman bisa menggunakan reset password, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada menu rapor pelatihan, gitu ya. Di pelatihan karena kita baru daftar tidak punya di sini. Kemudian ada materi diklat. Ini adalah download materi yang ada di menu pelatihanku. Harusnya di sini belum ada karena kita memang belum mengikuti yang namanya diklat, gitu ya. Karena kita baru daftar. Nah, teman-teman hanya bisa merubah ini. Nah, setelah teman-teman mengisi profil, teman-teman bisa mengisi yang namanya verbal data mapel PKP atau peningkatan kompetensi pembelajaran. Mohon informasikan mata pelajaran utama Anda sesuai kompetensi atau tugas mengajar semester ini atau sertifikasi yang Anda miliki berbasis K13. Informasi ini akan digunakan untuk mendukung program peningkatan kompetensi pembelajaran. Teman-teman isi di sini, mapelnya yang dipilih adalah sesuaikan juga teknik komputer. Nah, saya ngajarnya adalah teknik komputer dan jaringan, ya. Kemudian kita simpan, Terima kasih atas kontribusi informasi Anda. Jika ada perbaikan atau penyesuaian yang baru, Anda dapat memperbaiki melalui menu profilku, gitu ya. Nah, sekarang saya sudah ngisi di sini, data mapel PKP sudah punya juga. Kemudian data aspirasi ini masih ada tanda seru merah. Kenapa? Karena kita belum mengirim ini. Nah, yang harus saya lakukan saat ini adalah saya akan cetak ini SIM GPO perubahan ini yang tadi sudah saya lakukan perubahan mapel ini. Kemudian saya akan minta tanda tangan dari kepala sekolah, gitu ya. Saya ngisi tanda tangan saya, persetujuan kepala sekolah, dan ini akan saya antarkan ke admin layanan PKB Dinas Pendidikan Provinsi karena jenjang saya adalah SMK, gitu ya. Sesuaikan punya teman-teman.
Nah, begitu ini sudah disetujui, akan data ini perubahan saya akan jadi permanen atau sudah fix gitu ya. Jadi untuk merubah data ini otomatis diambil dari Dapodik. Ini kita isi secara manual. Ini kalau kita nanti berpindah satuan induk sekolah, teman-teman bisa edit. Tetapi ketika teman-teman edit ini akan muncul lagi untuk perubahan ini ke dinas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki atau belum mendaftar akun SIM PKB, bisa menggunakan cara berikut. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal datang ke Dinas Pendidikan dan berikan file print perubahan GPO tadi. Oke, demikian panduan untuk pendaftaran akun SIM PKB tahun 2019. Buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan segera mendaftar untuk dapat ikut ke dalam seleksi kompetensi akademik PPG dalam jabatan tahun 2019 yang rencananya sebentar lagi akan dibuka pada tanggal 30 September sampai tanggal 23 Oktober 2019. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu data.